amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang terhormat Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultana, LC-MPDI, selaku pemateri pada kajian kahfi pagi hari ini. Yang kami hormati Ustadz Ridwan Hamidi, LC-MPI MA, selaku pengawas yayasan. Yang kami hormati Ustazah Rashidah, SPD SD MPD, selaku ketua yayasan Zamzam Wanahla. Yang kami hormati Ustadz Rizky Munandar, CISP, selaku Mudir Pendidikan Darussalam. Yang kami hormati Kepala Kutab Darussalam dan Kepala PAUD Halimah Asadiyah. Yang kami hormati Ketua Kausar Kutab Darussalam dan Ketua Kausar PAUD Halimah Asadiyah yang senantiasa dirahmati Allah. Yang kami hormati seluruh asatizah wa ustazah dan karyawan di bawah naungan Zamzam Wanahla. Dan yang kami hormati aba dan ummahat para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat hidayah imannya. Kita masih diberikan kekuatan kesehatan hingga kini kita dapat berkumpul kembali di kegiatan kahfi kajian hikmah wali santri divisi Kutab Darussalam dan PAUD Halimah Asadiyah di masjid kita tercinta, Masjid Darussalam. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para keluarga, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan pula syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, perkenalkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, kajian inti. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, pengumuman-pengumuman. Dan yang terakhir ketujuh, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka kegiatan kajian kahfi pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca bacaan basmalah ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan tilawah Al-Quran yang akan ditasbihkan oleh Ananda, Aira, dan Runa dari kelas Tonuni 4 yang akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Kepada para Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid
يتقون الحمد لله رب العالمين. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah wa tabarakallah. Itulah tadi tasmi' Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Aira dan Runa dari kelas Koloni 4 yang membacakan surat Al-Baqarah ayat 187. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama, kami berikan kesempatan kepada Ustadz Ridwan Hamidi LC MPI MA. Waktu dan tempat kami sediakan kepada Ustadz Ridwan Hamidi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al Quran khalaqal insana 'allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu Quran. Amma ba'd. Ayah bunda yang kami hormati, alhamdulillah pagi ini bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melakukan kegiatan yang mulia, yaitu belajar. Dan alhamdulillah pagi ini kita dibersami oleh seorang ustaz yang untuk kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar siapa beliau dan kemampuan, keahlian dan kepakarannya, sehingga tidak perlu saya bukan pengantar tentang siapa profil beliau. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang ada di hadapan kita untuk belajar. Saat ini kita semua ketahui bahwa orang tua adalah pihak yang paling dianggap bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Tapi orang tua juga yang paling tidak disiapkan untuk menjadi pendidik untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, belajar seperti ini dalam majelis-majelis yang diselenggarakan secara berkala dengan tema-tema yang beragam disiapkan oleh Latif dengan harapan bisa memberikan bekal dan pengetahuan yang memadai untuk menyiapkan diri menjadi seorang ayah, seorang bunda yang siap mengantarkan anaknya mencapai titik kesempurnaan manusia yang bisa dikerjakan. Itulah yang dinamakan dengan tarbiyah, itulah yang dinamakan pendidikan. Kita semua ketahui potensi anak-anak kita sangat beragam, kemudian latar belakang kemampuan juga sangat beragam. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah bukan seperti orang lain, menjadikan anak kita kemampuan melesat, kemampuan yang melejit dalam bimbingan Quran, dalam bimbingan syariat, sehingga kelak anak-anak tersebut tumbuh sebagai anak yang memungkinkan dan seharusnya. Nah, kemudian bekal pengetahuan yang dimiliki ini bisa menjadi pemandu agar kita bisa melangkah dengan cara yang tepat, cara yang benar. Karena kita semua menyadari bahwa kita punya keterbatasan dalam banyak hal. Setelah kita mengawali dengan niat yang benar, ilmu dan pemahaman yang benar, kesadaran, baru kemudian kita melangkah. Jangan lupa diiringi dengan doa sejak awal, kemudian selama menjalankan, dan setelah itu kita pasrahkan kepada Allah SWT. Inilah yang dinamakan tawakal. Tawakal tentu tidak berarti bahwa kita pasrah kepada Allah SWT dan tidak berusaha, tidak bekerja keras, tidak kemudian bersungguh-sungguh. Bahkan kalau kita lihat momentum hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, nampak terlihat persiapan yang sangat matang, dan itu kita belajar bagaimana tawakal yang benar. Karena tawakal yang benar tidak hanya dilakukan sekedar menjalankan aktivitas lalu asal-asalan, tidak teliti, tidak sungguh-sungguh, tapi kita berusaha untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Nah, kita belajar dari semua itu supaya kita bisa punya hijrah. Nah, ayah bunda sekalian, alhamdulillah, dari waktu ke waktu kita perlu belajar dan perlu memperkaya wawasan kita. Dan kadang-kadang kita tidak cukup hanya belajar dari sumber, dan misalnya membaca, mendengar, menyimak, tapi juga dari orang yang bisa mengajarkan kepada kita dan manfaatkan kesempatan untuk bisa bertatap muka, bertanya langsung.
Karena ini yang tidak dimiliki kalau kita belajar lewat media sosial. Lewat media sosial kita bisa belajar, kita bisa mengulang kembali, menyimak kembali, mendengar kembali. Tapi persoalannya adalah ketika ada yang tidak kita pahami atau yang kita pahami berbeda dengan yang disampaikan, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan, mengkonfirmasi apa yang sudah kita ketahui. Karena bisa jadi yang kita pahami benar atau sebaliknya yang kita pahami salah. Nah, dari mana kita bisa mengetahui itu? Kalau tidak ada forumnya, tidak ada wadahnya untuk mengkomunikasikan, maka akan berhenti sampai di situ. Inilah kelebihan orang yang bisa belajar langsung, hadir langsung di ruangan, bertatap muka langsung dan bertanya langsung. Dan yang kita tanyakan berbagai macam bentuknya. Bisa jadi mengkonfirmasi, atau bisa jadi kita mencoba untuk menanyakan sesuatu yang kira-kira ada hubungan dengan yang kita bahas, kita dengarkan bersama. Lalu kita merasa bahwa kita melihat ini ada hubungan yang nampaknya perlu dikaji lebih lanjut, atau perlu dikonfirmasikan bahwa apakah ini memang akan mengarah ke sana atau apapun betul. Ke sana, kalau seandainya setelah materi juga ada dialog, ada jawab, dan apa yang selama ini kita pahami, kita komunikasikan, kita konsultasikan. Apalagi kita bisa belajar langsung dan menghadirkan ustadz yang alhamdulillah berada di tempat yang jauh, kemudian bisa berbagi dengan kita semua. Nah, kemudian ketika kita sudah belajar, pada saat kita menjalaninya, semua perangkat yang kita bisa gunakan untuk mendokumentasikan, mencatat dan yang kita sampaikan, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Ada alat tulis yang kebetulan tidak bawa buku, tidak bawa pensil, bolpen, ada handphone yang manfaatkan handphone untuk mencatat semua yang bisa kita dapatkan, semua yang disampaikan, yang mungkin kita anggap itu sebagai hal yang penting dan catatan untuk modal pada saat kita menjalani pendidikan pembinaan. Kemudian ketika kita belajar bersama ya Bunda, maka ini adalah langkah yang sangat positif, sangat baik supaya kita melangkah bersama-sama. Itu akan menjadi pincang seandainya yang hadir cuma Bunda tanpa ya. Pemahaman yang tidak seragam, pemahaman yang tidak sama, kadang-kadang menimbulkan persoalan-persoalan dalam pendidikan. Dan inilah yang mencoba kita hindari. Dan cara meminimalisir hal tersebut, mudah-mudahan ini bisa dari waktu ke waktu sampai akhirnya tidak ada lagi soalan tersebut. Masalah tentu banyak, tapi masalah dari sisi tersebut bisa kita tutup dengan cara belajar sama-sama. Setelah menerima materi yang sudah didapatkan pada saat perjalanan pulang atau sudah di rumah, jadi silakan diskusikan, membicarakan bersama. Bisa jadi ada inspirasi baru, bisa jadi ada poin-poin atau bagian-bagian tertentu yang menjadi inspirasi bagi kita semua dan kehidupan rumah tangga. Kita tidak tahu sisi mana yang mungkin paling pas dan sangat dibutuhkan oleh kita semua pada saat itu. Nah, materi yang disampaikan sebisa mungkin mengcover kebutuhan yang diperlukan oleh ayah bunda, tetapi kita tidak bisa menjamin bahwa yang disampaikan itu semuanya pas dengan situasi rumah tangga masing-masing. Secara umum mudah-mudahan pas, tetapi bisa jadi ada bagian tertentu yang sangat cocok karena memang ini sedang ada persoalan tertentu, ada masalah tertentu, sedang dilanda krisis atau kemudian ada kerentanan yang dihadapi pada saat menjalani kehidupan. Oleh karena itu, apapun yang disampaikan, usahakan mencatat dengan baik. Kemudian nanti pada saat jalan pulang atau sudah di rumah, silakan ayah bunda berdiskusi agar pendidikan anak-anak kita ini bisa didapatkan seperti demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustaz Ridwan Hamidi SCMPI. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran atas sambutan dari Ustaz Ridwan Hamidi SCMPI. Selanjutnya sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Kausar oleh Bapak Darwoto. Kepada Pak Darwoto kami persilahkan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Para ayat indah, jazakallah Ustaz atas waktunya. Sedikit menyampaikan saja bahwasanya alhamdulillah untuk keamanan ketua besar ini, insya Allah siang nanti pada Fusilat kita akan melaksanakan rapat perdana yang terkait program-program Kausar untuk setahun ke depan. Nah, para ayah dan bunda, kami sangat mengharap kerjasamanya. Kenapa kerjasama? Karena bahwasanya sekolah ini adalah sekolah anak kita bersama. Ya. Ada beberapa program yang program lama tetap akan kami jalankan. Karena apa? Karena masih terus untuk dijalankan. Kemudian juga ada program-program tambahan seperti program yang kami usulkan adalah program Arafah, yaitu ayah rapikan fasilitas sekolah, yaitu program kerja bakti atau gotong royong para ayah untuk memperbaiki atau merapikan fasilitas sekolah. Ya, perbaikan dan kerapian fasilitas sekolah ini bukan untuk kita, bukan untuk para guru, melainkan untuk anak-anak kita. Yang tujuannya adalah agar anak lebih nyaman dalam belajar dan anak lebih aman dalam bermain. Karena fitrahnya anak adalah bermain, salah satu fitrah anak. Ya, kemudian yang kedua adalah program Rukba. Rukba ini adalah rihlah ukhuwah bareng ayah, yaitu kita bisa pergi bersama, tidak harus mobilan, motoran pun tidak apa-apa, jaraknya tidak harus jauh, dekat pun tidak apa-apa. Ya. Tujuan dari kegiatan Rukba ini adalah untuk menjalin ukhuwah sesama para ayah di Putat agar lebih akrab. Ya, kemudian tujuan berikutnya juga agar anak-anak juga lebih dekat dengan teman-temannya di circle yang sama, di circle yang baik. Artinya, kalaupun kita tidak bisa memberikan belum bisa memberikan lingkungan circle yang baik untuk anak kita di lingkungan rumah, setidaknya kita sesekali tetap memberikan lingkungan pada circle yang baik untuk anak kita pada circle yang sama. Tujuannya seperti itu. Ya. Seperti yang disampaikan Ustaz Isul pada kafe bulan lalu, bahwasanya salah satu waktu yang tepat memberikan nasihat kepada anak adalah saat mengajak mereka pergi bersama. Nah, tujuan dari Rukba ini, rihlah ukhuwah bareng ayah ini adalah nanti mudah-mudahan di sepanjang jalan kita berusaha memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita. Dan saat berkumpul nanti juga kita bisa mengamati bagaimana perilaku anak kita, dan kita bisa saling sharing sama orang tua. Begitu dua program baru yang mungkin akan kita rapatkan nanti siang, ya, terutama untuk para ayah, kami mohon kerjasamanya. Jika nanti memang apapun programnya, pastinya kami mohon dukungannya. Ya, kita niatkan untuk kebaikan kita bersama dan kebaikan anak-anak kita. Demikian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ketua Kausar Kutab Darussalam Bapak Darwoto atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang ketiga adalah Ustadz Rizky Munandar CISP selaku Mudir Pendidikan Darussalam. Waktu dan tempat kami sediakan kepada Ustadz Rizky Munandar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustaz Fauzi, yang insyaallah nanti akan menjadi narasumber utama kita, dan yang kami hormati seluruh staf seluruh dari tim yayasan dan dari 3 divisi, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian.
Nah, hari ini alhamdulillah kita akan melaksanakan pertemuan kafi yang ketiga di bulan September ya. Setelah kemarin kita melalui bersama bulan Juli, Agustus, dan hari ini yang ketiga kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya hanya akan menyampaikan 2 poin saja. Yang pertama adalah terkait tema kita. Jadi beberapa masukan yang dulu pernah masuk ke kami, salah satunya adalah membuat tema itu urut begitu. Itulah kenapa pada hari ini, lebih tepatnya di tahun ajaran ini, kami sudah membuat, lebih tepatnya membuat kurikulum yang berkelanjutan. Salah satunya adalah tema ini. Itulah kenapa tema yang hari ini, yang tahun ajaran ini kita dapatkan itu rasanya seperti basic begitu. Kemarin kita bicara tentang pendidikan itu bukan laundry. Ya, sekarang hari ini kita bicara tentang jika orang tua harmonis. Dan ini sebenarnya kami nggak punya, cuma kami belum nge-share ke Bapak Ibu gitu. Jadi kami mohon pada Bapak-bapak yang sudah senior, yang sudah autonomi khususnya, ini bisa legowo dan menganggap atau lebih tepatnya menempatkan ini sebagai pekerjaan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ini kok basic banget gitu, ya ini anggaplah pekerjaan. Dan kami sedang berusaha untuk mencari waktu betul sebenarnya. Sejak awal saya di sini tuh ingin sebenarnya kayak dulu yang kami lakukan, kelas komuni ada kajian, tetap ada kajian. Cuma hari ini kita masih mencari waktu, jadi mohon bersabar. Yang kedua terkait dengan fusilat ya, yang kemarin sudah kita lakukan, itu sudah kami evaluasi dan kami rasa kurang efektif begitu mengingat kondisi kita hari ini. Maka di sini saya akan mengembalikan fungsi fusilat itu sebagai sesuai namanya, forum silaturahmi wali santri. Jadi tempat kita bersilaturahmi ya, dalam bahasa Indonesia, mohon maaf, bukan dalam arti silaturahmi yang itu kaitannya dengan kerabat begitu. Jadi di silaturahmi ini nanti akan kami mulai hari ini ya, dalam arti kita coba kenalan dulu, dan untuk pertemuan selanjutnya akan kami gunakan fusilat ini untuk BBO, belajar bersama orang tua. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya adalah kami akan memberikan BBO itu ya di fusilat itu, sehingga kami akan menjelaskan cara ngajari BBO ini ke anak itu seperti apa begitu. Dan insya Allah gampang, tidak seperti yang sebelumnya isinya banyak sekali. Dan di fusilat itu juga lah nanti kita bisa saling sharing ya, bukan konsultasi. Saya nggak sampai ke situ, bukan konsultasi, kita sharing saja. Sehingga kita bersama ini bisa sama-sama mensinergikan pendidikan antara orang tua dengan sekolah. Nah, ini saya review sedikit. Yang bulan kemarin kita belajar tema tentang sekolah bukan laundry. Hari ini kita belajar tentang jika orang tua harmonis. Insya Allah bulan selanjutnya adalah belajar tentang sinergi orang tua dan sekolah. Begitu kurikulumnya ya. Ini saya nggak bisa bacakan. Demikian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas orang tua yang hadir pada pagi hari ini, dan untuk yang belum hadir akan kami evaluasi begitu. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Rizky Munanda CISP selaku Mudir Pendidikan Darussalam atas sambutan-sambutan. Memasuki acara selanjutnya yaitu kajian inti. Kajian inti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultono LC MPDI dengan judul Jika Orang Tua Harmonis. Waktu dan tempat kami sediakan kepada Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultono LC MPDI. Kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Bapak dan Ibu,
Wali Santri Kutab Darussalam. Alhamdulillah pagi hari ini tanggal 18 ya Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 21 September 2024. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah bersama-sama belajar ya, terutama di acara kahfi ya. Acara kahfi namanya ya. Kajian hikmah wali santri divisi ya. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini memang kita ingin bersinergi dan berkolaborasi ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz Rizki. Yang tidak lain adalah keinginan kita ini menjadikan atau mencetak ya anak-anak kita ini seperti yang kita harapkan, mudah-mudahan seperti itu ya. Salawat salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu wali santri Kutab Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini kayaknya kajian ini panjang dan insyaallah berseri yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk terus mengikutinya ya, karena memang dunia pendidikan ini dunia yang sangat ya panjang dan dibutuhkan kesabaran. Alhamdulillah ya saya senang ya tradisi ini ya kita terus hidupkan ya di sekolah-sekolah yang mana setiap sekolah punya masalah ya, apalagi kemudian setiap rumah tangga ya pasti banyak masalah. Oleh karena itulah ketika kita berkumpul di sini, apalagi di Masjid Darussalam ini, ya kita berkeinginan mendapatkan fadilah atau keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Mastama'u fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ya wa yatadarasuna bainahum ya illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Di dalam satu kaum duduk-duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca kitabullah lalu mengkajinya bersama, kecuali apa? Kecuali diturunkan ada 4 keutamaan. Pertama ya yaitu sakinah ya, ketenangan ya. Nanti insyaallah kita akan bahas itu ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu diliputi kasih sayang satu sama lainnya. Wa hafat alaihimul malaika, ada para malaikat ini yang kita imani di dalam rukun iman ya, yang ditugaskan oleh Allah untuk menghadiri majlis-majlis taklim. Mereka semua ya berdoa untuk kita semua, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat ini karena mereka adalah makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah, tidak pernah melakukan perbuatan dosa, maka apa? Insyaallah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sekedar lewat saja, ya, kata malaikat, ya Allah, si fulan tadi cuma lewat saja, aku ampuni dosanya. Jadi kita berkumpul di sini ini adalah suatu kebutuhan buat kita, ya masing-masing pribadi, ya pribadi masing-masing ya, untuk mendapatkan tadi doanya para malaikat ini yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaan yang paling ya, tinggi adalah kita disebut nama-nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya di hadapan makhluk lainnya. Ya, kita kenal dalam rukun iman itu ada al-iman bil malaikah, ada al-iman bil yaumil akhir. Ya, ada yang namanya Baitul Ma'mur, itu kiblatnya Ahlus Sama. Ya.
kiblatnya penduduk langit adalah Baitul Ma'mur, yang kata Rasulullah SAW setiap detik ada 70.000 malaikat yang masuk sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluar diganti dengan malaikat yang lainnya. Nah, itu kita disebutkan nama-nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan bayangkan ya bagaimana kecepatannya, karena mereka para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya. Maka apa? Kecepatannya pun kecepatan cahaya. Ya, hitungannya apa? Detik, ya. Bukan lagi hitungannya menit. Maka ibu sekalian rahimahullah, inilah di antara keutamaan kenapa kita harus memaksakan diri ya hadir di dalam majlis ta'lim, ya, majlis ta'lim. Maka apa? Ya, ibadah yang barangkali ya jarang orang sadari, yaitu ibadah batiniahnya atau zahiriahnya, yang nampak adalah zahiriah, batiniahnya. Itulah yang kemudian mendorong kita untuk melakukannya. Ya, karena keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya janjikan. Kita berusaha untuk itu. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari itu semua. Tapi Bapak dan Ibu, ya, tema yang diberikan ya kepada kita saat ini, jika orang tua harmonis, tentu kita harus punya sumber. Ya, sumbernya adalah firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Pertama ialah kita ya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Ya. Kemudian ya berikutnya ya kita disuruh ini, diperintah jaga diri kita dan keluarga kita ini. Terlalu dekat. Baik. Ya. Lalu yang kedua ialah bagaimana supaya ya keluarga kita harmonis. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan wa min ayatihi, ya, dan di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu Allah menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan hidup, ya, pasangan-pasangan hidup. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, ya, agar ya kalian cenderung kepada ya lawan jenisnya, supaya kalian tentram hidupnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian ya apa namanya, di antara kalian akan muncul, timbul ya rasa kasih dan sayang. Ya, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan ya yang demikian ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya ada tanda kekuasaan Allah bila mereka mau memikirkannya, mau merenungkannya, mau belajar untuk mencari hikmahnya. Yang namanya sakinah, mawaddah dan rahmah ini semua ya yang dimaksud dengan sakinah ini ketentraman di dalam keluarga kita ini. Ya. Semua yang dimaksud dengan mawaddah yaitu ya ada cinta kasih sampai Allah memanggil kita. Ya, sampai Allah memanggil kita. Yang namanya rahmah ya yaitu Allah selimuti keluarga kita dengan kasih sayang. Ini sebagai tujuan Allah memerintahkan kita berkeluarga. Alhamdulillah, Allah telah
menakdirkan kita punya pasangan hidup. Tidak sedikit yang masih jomblo, ya kan Bapak Ibu. Jadi saya biasa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu kalau ada, mohon maaf ini saya sering sekali kalau ada di antara teman-teman yang sudah layak menikah, nggak menikah, saya selalu motivasi dia. Kapan menikah. Kenapa? Karena kasihan nggak dapat ini semua nih. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kapan nanti? Ya, jadi dicarikan pasangan hidupnya, ya supaya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama apa nanti? Ya, penerusnya. Kajian kita di tempoh hari kita sudah mengatakan bahwasanya aset yang paling berharga yang kita miliki adalah penerus kita. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu meninggal, seluruh amalannya selesai sudah. Kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ya. Kalau dia orang kaya atau pas-pasan tapi dia cerdas menggunakan hartanya, dia wakafkan untuk fasilitas umum, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kemudian yang kedua, guru, ya, guru apapun dia bidangnya, yang penting dia menyalurkan ilmunya dan ilmunya itu bermanfaat untuk dirinya, keluarganya dan orang yang diajarkannya, insya Allah itu akan menjadi jariah dia ilmunya. Dan yang ketiga, nah ini dia aset yang kita miliki ini, yang paling berharga, anak yang saleh yang mendoakan dia. Anak-anak yang saleh ini tidak bisa instan, Pak. Tidak bisa juga, ya, kita sendiri yang menjaga. Tapi kita perlu komunitas nih. Perlu kita bekerja sama. Ya. Ada rukun, ya, kalau di kitabnya adalah rukun pendidikan. Ya, rukun pendidikan. Ya. Yaitu ada guru, ada yayasan, dan ada orang tua, ya, komite, ya, komite sekolah. Dan ini harus terus bersinergi, ya, bersinergi terus, ya, karena kita nggak bisa sendiri. Maka inilah kemudian dari kutab kita ini mengadakan kahfi ini, yang mudah-mudahan, ya, apa yang disajikan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Kemudian ibu sekalian, rahimakumullah. Nah, di samping ini, ya, ayat yang lainnya adalah dampak dari yang kita harapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkannya di surah Al-Kahfi. Yaitu singkat cerita ada, ya, Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi Musa alaihissalam ini Nabi yang paling banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada 135 kali. Ya, ini panjang. Kalau cerita Nabi Musa ini saya hampir 2 bulan. Ya, setiap pekan itu jadi 8 kali gitu. Kisah Nabi Musa saja, karena paling panjang dalam Al-Quran. Ya, ada 135 kali. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ada 69 kali. Dan kisahnya ini banyak sekali menjadi pelajaran buat kita. Di antaranya ialah, ya, kisah beliau dengan Nabi Hadar atau Nabi Hidir. Ya, kita sudah biasa menyebutnya Nabi Hidir, tapi dalam hadis itu Nabi Hadar namanya. Ya, Nabi Hadar, ya, atau Nabi Hidir ini
yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji keilmuan Nabi Musa alaihissalam dan kesabarannya. Keilmuan Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa ketika ditanya oleh umatnya, siapa yang paling pintar sampai paling pandai yang berilmu? Beliau berpikir tidak ada kayaknya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ada hamba Allah yang lebih dari ini. Untuk apa? Untuk kemudian tawadhu yang Allah perintahkan kepada kita semua. Allah mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, tidak lain ialah mengajarkan kepada diri kita juga. Bahwasanya di atas langit ada langit. Hingga ada orang paling tinggi, nggak ada. Di atas langit ada langit. Jangan merasa paling dengan yang lainnya. Pasti ada yang lebih atas. Ini teguran dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kemudian Nabi Musa alaihissalam akhirnya disuruh cari. Singkat cerita ketemulah Nabi Khidir alaihissalam. Sebenarnya ini khilaf di antara ulama, tapi Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir yang saya jadikan rujukan di sini, beliau mengatakan beliau ini sebenarnya bukan nabi, manusia biasa saja. Beliau ini bukan nabi, ini manusia biasa. Seperti Luqman, orang mengatakan Nabi Luqman, sebenarnya dia bukan nabi. Luqman ini adalah seorang hakim saja, makanya biasa disebut Luqmanul Hakim. Beliau hamba berkulit hitam di zamannya Nabi Daud alaihissalam, yang kata-kata beliau itu sangat bijak, lalu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga begitu ini. Dan lihat nampak di ayat ini ketawaduan Nabi Khidir alaihissalam, walaupun diberikan lebih oleh Allah dalam masalah ini. Sebab ini kan diantaranya ujian keilmuan dan kesabaran, yang kemudian nampak Nabi Musa. Kalau sekilas dari cerita ini, kayaknya Nabi Musa kurang sabar, sehingga kemudian menyebabkan perpisahan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Tapi perlu kita ketahui juga. Dan alhamdulillah saya punya sahabat, saya Rasul namanya, Abu Khattab, hafizahullah. Jadi beliau ini masya Allah hafal Quran, hafal kutubus sittah, tawadhunya luar biasa. Saya berdialog tentang surah Al-Kahfi. Padahal itu waktunya cuma sebentar. Saya mau khutbah tentang surah Al-Kahfi ini, hanya 10 menit. Saya banyak dapat pelajaran di sini. Kemudian Ustaz, katanya, dia bilang sama saya, siapa yang lebih utama dalam kisah ini? Saya bilang, kayaknya Nabi Khidir. Keliru. Nabi Khidir dia bukan nabi yang tahu. Kedua, coba kelihatan Nabi Musa alaihissalam kurang sabar. Tapi sebenarnya Nabi Musa alaihissalam termasuk ulul azmi. Allah perintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Nabi Musa termasuk ulul azmi. Ulul azmi yang kita kenal adalah 5 rasul itu. Rasul yang terbaik dari 313 rasul. Ada 124.000 nabi, ada 313 rasul, 313 rasul, atau dalam satu riwayat 315 rasul. Yang terbaik di antara mereka adalah ulul azmi. Dan yang dipuji oleh Allah kesabarannya. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita menginginkan keluarga harmonis, intinya harus sabar.
Intinya harus sabar. Nah, kembali kepada ini. Ini cerita setelah melakukan perjalanan. Ya, ada yang mengatakan 3 hari karena ada 3 kisah. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Jadi selesai Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam melakukan perjalanan yang mana Nabi Musa tidak lulus. Ini dalam tanda kutip ya, nggak lulusnya dalam tanda kutip sih. Ya, hanya dalam masalah ini. Ya. Karena tetap Nabi Musa alaihissalam lebih utama daripada Khidir. Nah, dan lebih sabar daripada Khidir. Jadi ketika itu mau istirahat nih, masuk ke kampung yang itu cuek sekali. Karena kelelahan Nabi Musa minta orang kampung itu. Orang kampung nggak ada yang mau bantu. Jangankan makanan, air aja enggak. Akhirnya sampai ditakdirkan oleh Allah sampai kepada rumah yang runtuh, rumah yang roboh. Lalu bersandar Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa, istirahat di situ. Tiba-tiba Nabi Khidir mengatakan, ayo kita perbaiki rumah ini. Kata Nabi Musa, ngapain? Ini penduduknya cueknya luar biasa, kita tidak dijamu dan sebagainya. Mau bangun ini? Nah, ini yang tidak sabar nih. Selesailah kemudian ceritanya. Tapi di cerita ini, mas kalian, subhanallah ya. Ya, ini menariknya Al-Quran. Menariknya Al-Quran. Dia sebenarnya cerita seperti datar begitu. Tapi kalau diselami, masya Allah, ceritanya banyak hikmahnya. Di cerita ini kemudian apa? Ya, kata Nabi Khidir, ya, alaihissalam, rahimahullah ya. Beliau mengatakan, ketika Nabi Musa alaihissalam, ya terakhir dah, berpisah dah. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini. Adapun dinding atau rumah tersebut itu miliknya 2 anak yatimain fil Madinah, di kota tersebut ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Nah, di bawah rumah itu ada harta karun. Ya, harta karun. Wa kana abuhuma salihah. Ini dia temanya kita. Ini dampaknya, Pak. Ya. Dan orang tua anak ini itu orang baik-baik, orang yang saleh pada masanya. Jadi Bapak dan Ibu, keharmonisan kita ini tergantung kesalehan kita ini. Dan barangkali saat ini kita tidak menikmatinya. Saat ini kita tidak merasakan apa sih manfaatnya. Barangkali seperti itu, Pak. Ibu-ibu sekali. Tapi ya nanti, dan itu pasti, karena ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, keturunan kita yang akan merasakan. Karena hilaf di antara ulama. Apakah ini orang tuanya atau kakek neneknya atau moyangnya? Bisa jadi keturunan kita langsung, bisa jadi keturunan kita yang generasi berapanya. Ya. Nah, ini kesalehan yang menyebabkan kedua orang tuanya harmonis, terus kemudian melahirkan anak yang baik-baik ini. Fa arada rabbuka ay yablugha asuddahuma. Dan ya, ini bahasa halusnya ini, Tuhanmu, yaitu Tuhan Nabi Musa alaihissalam, maksudnya Tuhan kita semua, berkeinginan agar nanti anak ini setelah dewasa wa yastahrija kanzuhuma rahmatan min rabbik. Ya. Ya.
Setelah dewasa, anak ini menikmati hasil warisan dari orang tua sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah menggerakkan Nabi Musa dan Khidir ini masuk ke kampung itu untuk membangun itu. Supaya apa? Supaya tidak diambil orang, agar anak itu kembali lagi ke tempat itu, kemudian memanfaatkan dari harta yang ditinggalkan orang tuanya atau warisannya. Nah ini kisah itu ya. Apa yang diambil dari sini, bapak dan ibu ya, kita nggak perlu perhitungan dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Artinya jangan mengharapkan balasan setika itu. Kalau kita ketika melakukan kebaikan harus ada balasannya. Jangan. Lakukan saja. Allahu a'lam. Pokoknya itu menjadi amal kebaikan, lakukan saja. Baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Nanti kita bahas secara rinci. Lakukan saja. Insya Allah pasti akan ada balasannya. Kemudian saya lanjutkan ayat ini. Ya. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ya. Kata Nabi Khidir alaihissalam. Ya, ini saya bukakan ini. Ini tafsir As-Sa'di ya. Ya, tafsir Taisirul Kalam Mannan ya. Ya. Nah, pada ayat ini ya, ada pointer ya. Untuk nunjuk ada enggak? Kalau enggak ada anak. Karena ada juga. Kalau ada pointer. Insyaallah saya ada cuma ya. Oke. Ada. Kalau ada nak kok. Cuma sudah mau mati. Kata ya, Nabi Khidir. Nah ini dia kalimat ini. Sudah. Apa? Kata Nabi Khidir alaihissalam, wa ma fa'altu. Ya. Mana dia? Iya ini dia. Wa ma fa'altu an amri. Ya. Tidaklah aku lakukan ini, katanya. Ai ma ataitu syai'an min kibalin nafsi mujarradan iradati. Ya. Aku lakukan ini semuanya bukan dari keinginanku ini, bukan. Ya. Wa inna ma dzalika min rahmatillah wa amrihi. Nah, ini semuanya dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Ya. Zalik ya alladhi fassartu laka. Ya, fassartu laka. Yang aku jelaskan kepada engkau ini. Ta'wila ma lam tasti' alaihi sabra. Yang mana engkau sendiri ya tidak bersabar. Nah, ini kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya rahimahullah, wa fi hadhihi al-qissah al-ajibah jalilah min al-fawaid wal ahkam wal qawaid syai'un katsirun nabbahu alaihi ya, nabbah ala ba'dihi bi'aunillah. Nabahtu ya. Dan di dalam kisah yang aneh ini, yang mulia ini, banyak sekali faedah-faedah dan hukum-hukum serta kaidah-kaidah yang kemudian dijelaskan oleh beliau panjang lebar. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, supaya tidak keluar dari tema Bapak Ibu. Jadi ini diantaranya yaitu manfaat daripada keluarga harmonis. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW ya, khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang terbaik untuk keluargaku. Wa idza mata sahibukum fad'uhu. Kalau salah seorang di antara kalian meninggal ya, maka apa?
serahkan semua urusannya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menceritakan kebaikan-kebaikannya saja. Nah, itu diantara ininya, dan ini hadis ya dari Aisyah ya radhiyallahu anha, dan hadis ini sahih ya. Ini hadis riwayat Aisyah ummul mukminin, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Daud dan lainnya. Ya. Jadi apa manfaatnya di sini? Kita disuruh menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang terbaik. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu nitip tipsnya ini? Ya. Yang pertama ialah memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum fa ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang lupa kepada Allah, Allah akan membuat kita itu lupa diri. Jadi saya sedikit menggarisbawahi ini. Bukan Allah lupa kepada kita, enggak. Allah tidak akan pernah lupa kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sifat-sifat nakes, yaitu yang mengurangi ini. Allah tidak pernah lupa. Jadi pengertian di sini fa'ansahum anfusahum adalah Allah membuat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat kita ini lupa diri. Orang yang lupa diri, dia tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri, dia tidak punya malu. Orang yang tidak punya malu, dia akan berbuat seenaknya sendiri. Ya, fa'ilam tastahi fasna' ma syi'ta, kata Rasulullah SAW. Kalau kau tidak punya malu, sudah kau lakukan sendiri. Ya, kerja seenak-enaknya, tidak ada aturannya. Yang namanya Islam itu artinya berserah diri. Serah kepada apa? Berserah diri kepada aturan. Ya. Aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita disuruh ya kembali kepada aturan-aturan tersebut. Coba aja kalau kita ya, gambaran yang paling ringan saja. Kita nih lewat nih, tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Orang seenaknya sendiri. Mau parkir di tengah jalan, apa tidak kesel kita ini? Mau lampu merah dia jalan. Itu aturan lalu lintasnya kita butuh. Apalagi kemudian aturan hidup. Ya. Maka apa? Kita harus memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Membaca Al-Quran. Coba aja isinya Al-Quran. 2/3 isinya kisah. Ya. Dan kisah itu ya, isinya hikmah. Hikmah itulah yang kemudian menjadi way of life kita, dengan hidup kita. Kalau seandainya kita tidak memperkuat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan berantakan hidup kita. Maka perkuatlah hubungan kita dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Aja. Nggak bisa 1 juz, 1 lembar. Nggak bisa 15 baris itu 1 lembar itu. Nggak bisa 1 lembar 1 ayat. 1 ayat saja. Tadi itu cuma berapa ayat? Hanya 3 ayat saja. Itu kalau mau dijabarkan ya habis waktu kita ini. Jadi Bapak dan Ibu, nah ini ininya. Jadi bagaimana kita memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Duduk bareng-bareng baca. Ya, karena kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalamullah. Ya, firman Allah, ucapan Allah.
Allah berbicara kepada kita, kita berbicara. Kita mencari solusi dalam hidup ini, maka kita kuatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kalau Allah ya kita cari dan Allah tidak menolak pada kita, kapan dibutuhkan Allah pasti siap. Di mana kita temui Allah Subhanahu wa taala? Di firman-Nya. Cari itu. Bapak dan Ibu, coba aja. Kalau kita menemukan kesulitan hidup, masalah apa saja ada dalam Al-Quran. Saya pernah ditugaskan hampir 5 bulan di daerah konflik ketika itu. Wallah, saya tidak baca yang lain-lain. Saya tidak baca yang lain-lain kecuali 2 surah, Al-Anfal dan Taubah. Karena itu adalah masalah konflik. Subhanallah, ya, banyak sekali ayat atau firman Allah yang tadinya kita tidak paham, apa maksudnya ayat ini. Tapi ketika kita baca terus diulang-ulang nih, lalu kita lihat tafsirnya bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan konflik, masalah ada di situ semua, dan itu semua jawabannya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Apalagi kemudian masalah-masalah yang lebih ringan daripada konflik yang besar itu. Maka apa? Gunakan waktu kita itu untuk itu. Ya. Kemudian yang berikutnya ialah agar keluarga kita ini menjadi harmonis, yaitu saling mengingatkan dalam ibadah. Bapak Ibu, alhamdulillah saya punya ibu, sudah 76 tahun umurnya. Beliau ini agama asalnya adalah Hindu. Keluarga besar beliau sampai sekarang masih Hindu. Ya, masih Hindu sampai sekarang. Tapi alhamdulillah ibu saya sampai sekarang mengingatkan saya sholat. Jadi kalau kami duduk-duduk kumpul di rumah ibu, ada adzan, langsung yang saya di paling tua di antara keluarga. Ketika masih duduk di sini, ya, diingatkan, sana, pergi sana ke masjid. Mau tidak mau kan yang lainnya berhenti, karena diperintahkan yang di paling tua. Alhamdulillah. Mungkin sebagian orang, waduh, ya ini masa orang seperti ini, ya, kemudian disuruh sudah dewasa. Wallah, ikhwas sekalian Bapak dan Ibu, saya pernah melihat langsung Profesor Dr. Naif Al-Umari, hafizahullah ta'ala. Jadi ketika itu kami diundang buka puasa. Beliau ini orang tuanya orang Badui, Bapak Ibu. Saya baru tahu ya, keutamaan dari orang tua beliau baru orang tua yang meninggal kalau salah tahun kemarin. Ternyata beliau ulama besar di kampung itu. Dia punya anak profesor doktor kedua-duanya. Ya. Jadi ketika kami datang itu, kebetulan anak beliau masih anak-anak kecil, anak-anaknya masih umur SD. Rewelnya luar biasa. Sehingga apa? Begitu adzan maghrib, makanan untuk tamu-tamu yang diundang ini belum siap. Ayah beliau duduk paling di tengah, kita berhadapan, biasa seperti itu. Kemudian ayah beliau langsung marah. Ya Naif, juga anak tertua, tahan. Kemudian diambil penjalin, balikkan badan. Bapak Ibu, apa ini dilakukan olehnya? Dipecut
Ini yang belakangnya, bokongnya di hadapan kita semua malu. Malu betul. Habis itu kemudian selesai, ya. Kemudian dokter Naif langsung menghadap orang tuanya, maaf ya Abi, dicium orang tuanya. Jangan ulangi lagi. Jangan antum disibukkan ketika menghormati tamu oleh anak. Kasih yang lain. Maaf ya, langsung cepat-cepat. Kita malu betul. Lihat. Cuma menjadi pelajaran buat kita. Masya Allah. Ini pendidikan di rumah yang harmonis. Masya Allah. Kelihatannya sepele, tapi itu saya hadir. Hampir semua teman-teman yang hadir menceritakan hal ini di taklim-taklim. Karena kita malu ketika itu melihatnya, dan ini pelajaran buat kita. Dan dia tidak malu. Abi, ya, inilah ayahku, dan aku harus menghormati dia. Hatinya luar biasa wibawanya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena mereka ini saling mengingatkan dalam ibadah. Allah diingatkan semua. Begitu ini ke masjid sama-sama, ayo cepat ke masjid. Jangan sampai ketinggalan. Yallah, tamu diajak semua, ayo ke masjid. Dan apakah antum saling mengingatkan ya Syekh? Hatta salat sunnah saling mengingatkan. Dan saya ada punya murid, insya Allah sekarang di Qatar. Saya tidak perlu nyebut namanya karena direkam. Saya waktu itu menunaikan janji saya. Saya, Ustaz, antum wajib ke rumah anak. Insya Allah. Allah, kapan tidak tahu. Sampailah di tahun 2007. Sebelum beliau Ustaz, anda mau ke Qatar, mungkin lama anda tidak ini. Oh iya, rumahnya itu Pak di pedalaman hutan di Lampung. Masya Allah, yang ana salut sama keluarga ini, Masya Allah. Ini keluarga asalnya miskin banget, fakir. Ya, kalau dikatakan miskin banget itu fakir betul. Ya, fakir banget. Tapi dalam perjalanan itu kita tengah malam, Pak. Dia bangunkan keluarga, dia dibangunkan ibunya. Kemudian, nak sudah sholat lail. Padahal kita di kapal nih. Kemudian dia bangunkan adik-adiknya, sholat malam. Jadi Masya Allah, saya bilang Allah, anak iri keluarga antum. Ya, membangunkan seperti itu. Padahal ya, waktu itu belum ada HP kayak gini ya, masih HP jadul tuh, SMS aja, SMS aja. Yang diingatkan nih. Dan memang dia tengah itu dia pakai itu aja, karena tidak ada kabel, tidak ada ini, jadi pakai itu. Ya, subhanallah, saling mengingatkan. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi kita juga di rumah kita tuh harus saling mengingatkan untuk kita beribadah. Ya Allah alam, tidak ada yang terbaik kok di antara kita ini. Kita bukan Rasul, bukan Nabi, bukan sahabatnya Rasul. Ya, cuma kita ingin seperti mereka. Nah itu makanya itu ini ya. Ya, ini untuk apa namanya kiat yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, ya, yaitu saling mencurahkan perhatian. Dan yang keempat, ya, kita hendaknya punya waktu yang paling berkualitas. Ya, jadi alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah ya, Bali ini menjadi kunjungan beberapa keluarga masyayikh ya. Kemarin anaknya Syekh Ibrahim Buhaili ya. Ya. Sebelumnya ada beberapa masyayikh ya datang ke kami di
kembali jalan-jalan. Jadi kalau sudah ada keluarga masyayikh mesti menghubungi mesti menghubungi saya, minta tolong ya Pak Fauzi, kita perlu jalan-jalan. Oh iya sudah ada. Apa yang saya perhatikan Bapak dan Ibu, jadi kebiasaan mereka Bapak Ibu benar-benar punya kualitas yang padat dengan ibadah, saling perhatian. Ada salah satu di antara syekh ini, sahabat saya ini, ya, hafizahullah ta'ala, beliau di Riyadh sekarang ini ya, Syekh Ahmad Mujahid gitu. Waktu itu sama keluarga beliau ya. Dan ini mirip seperti Syekh Ali Dahilullah juga, dulu mudir Lipia 10 tahun ya. Di akhir masa kerjanya beliau ke Bali. Mirip sekali ya, mereka punya keluarganya. Jadi waktu perjalanan, dari awal perjalanan, pertengahan sampai akhir perjalanan, isinya semua nggak lepas dari Al-Quran hadis, Masya Allah. Jadi senang sekali nemani mereka ini, karena waktunya begitu mahal. Pertama misalnya ya, yaitu apa, doa luar rumah, lalu diisi dengan apa sebabnya, doa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla, a'udzalla, an azilla, a'udzalla, an adlima, a'udlama, an ajhala aw yujhala. Dijelaskan di mana anak mereka ini. Apa ininya? Anak-anak dengarkan semuanya. Jadi kita pun sambil nyetir itu dapat manfaat ilmu banyak sekali. Kan ini sederhana Bapak, tapi berkualitas betul. Ya. Dan diperhatikan semuanya itu. Hal-hal yang sederhana ini tidak terlewatkan semuanya. Ya. Dan subhanallah, saya kemarin tahun lalu ya, saya datang setelah saya punya masalah besar. Saya berkunjung ke ke Syekh Ahmad. Di mana Abdullah sudah ngajar, Masya Allah, udah S2 dan alhamdulillah udah ngajar. Lalu ada anak-anak. Ya, ini tidak lain adalah ya berkat daripada orang tua yang begitu ini, ya, yang begitu perhatian terhadap anak-anaknya dan menggantikan posisinya. Dan mudah-mudahan kita semua seperti itu Bapak dan Ibu. Ini hal-hal yang sederhana. Kemudian yang berikutnya ialah, ini kunci kebahagiaan, bersyukur dan bersabar. Ya. Bersyukur dan bersabar ini selalu dijadikan motivasi oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya apa? Kata Rasulullah SAW, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ya. Sangat mengagumkan sikap orang yang beriman itu, semua urusannya itu baik. Dan tidak kalian dapati kecuali dia menjadi orang yang beriman. Di hari sudah pernah saya singgung ya di bulan Juli yang lalu. Manusia itu cuma 3 sifatnya, mukmin, kafir atau munafik. 20 ayat pertama di surah Al-Baqarah. Ya, alhamdulillah kita bukan orang kafir. Tinggal apa yang tersisa? Kita ini mukmin atau munafik. Ya. Tinggal kita nih, tidak usah kita ini, tidak usah kita nunjuk orang, tapi tunjuk diri kita ini. Saya ini mukmin atau munafik. Mukmin, insya Allah dia punya sifat ini, yaitu syukur dan sabar. Idza asabathu sarra syakara. Kalau dia dapat kebahagiaan, dia bersyukur. Bersyukur tuh Bapak Ibu bukan hanya sujud syukur, ini yang keliru dipahami. Tapi dia berbagi, ya. Dia bisa mengerjakan ya kerjaan-kerjaan yang bermanfaat untuk yang lainnya. Ya.
Nah, itu yang namanya bersyukur. Dia bisa ya bermanfaat untuk lainnya. Nah, itu namanya bersyukur Bapak Ibu. Ya. Kemudian wa idza asabatud dharra sabara. Kalau kemudian dia ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Makanya kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam Qawaidul Arba'nya beliau mengatakan yang namanya miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan itu idza uqtiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Ini kuncinya cuma 3. Jika diberi dia bersyukur, jika diuji dia bersabar, jika melakukan perbuatan dosa dia segera beristighfar. Wa hadhihi salasah miftahus sa'adah. Ya. Dan yang 3 ini kata beliau adalah kunci kebahagiaan. Ya, kunci kebahagiaan. Makanya Bapak dan Ibu, kenapa kita disuruh urusan akhirat? Kita melihat ke atas. Urusan dunia kita disuruh melihat ke bawah. Urusan ulama yang taat beribadah misalnya, kita dianjurkan cemburu, iri. Ya Allah, kenapa kau nak jadikan begini? La hasada illa fisnain, kata Rasulullah SAW. Gak boleh hasud, iri itu kecuali dalam 2 hal. Iri kepada ulama yang siang dan malamnya takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Iri kepada orang kaya yang dermawan, yang siang dan malamnya dia bersedekah. Yang lain tidak usah iri. Ya, nggak usah iri kepada pejabat, apalagi biasa aja, biasa saja. Nggak usah iri kepada orang yang bertitel, biasa saja, sama saja, sama saja. Kita itu iri sama mereka aja. 2 jenis ini aja, 2 orang. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patokan-patokan atau kaidah-kaidah agama yang dipandu buat kita ini. Kita ada jam berapa? Hah? Sampai 9:30 masih ada waktu ya. Baik, nanti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang diberikan oleh Allah karunia, barakallahu lah, kita bertabrik, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Kenapa Bapak dan Ibu? Insya Allah ada para malaikat mendoakan yang sama, bahkan lebih daripada yang didapat oleh mereka. Jadi jangan pelit kita berdoa, doakan aja. Insya Allah seperti itu ini. Kita dapat ujian, segera cari hikmahnya. Oh, jangan-jangan ada kesalahan yang barangkali yang Allah segerakan di dunia ini, ya siksanya kepada kita semua. Barangkali seperti itu. Ya Allah ingatkan itu. Ya itu kalau ini. Kemudian yang berikutnya lah, yaitu maafkan. Mudah menjadi pemaaf dan tidak mudah marah. Dan ini memang berat. Ya. Saya, ya Masya Allah nih, ada sahabat saya ini. Ya, kebetulan satu komunitas sama saya. Kebetulan kami ini diberikan amanah. Rupa-rupanya, ya, dia ini ada kekesalan yang luar biasa sebenarnya. Saya selalu nasihati, ya khi, mohon maaf, jangan diingat-ingat.
kesalahan-kesalahan orang lain itu. Lupakan. Alhamdulillah kita ini dijadikan manusia. Kata pepatah Arab, wa ma sumiyal insanu insanan illa likasratun nisyan. Tidaklah manusia itu dikatakan insan. Insan itu dari akar kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Kecuali kita ini sering lupa. Lupa itu ya, kadang-kadang mempunyai manfaat yang besar. Terutama apa? Lupa terhadap kesalahan orang. Cuma biasanya kita itu paling ingat kesalahan orang, bukan ingat kebaikannya. Iya enggak? Kayak guru matematika 10 soal 9 benar, 1 salah, yang diingat salahnya. Yang diingat itu salahnya. 10 soal, ya 9-nya benar semuanya. Cuma 1 aja salahnya. Itu yang diingat kesalahannya. Ini bukan yang benarnya itu. Maka Bapak dan Ibu, kita harus ini sampingkan ini. Saya sering duduk-duduk sama-sama keluarga kan. Ada ini, oh dia ini, coba jangan cerita itu. Kita sudah lupa. Itu kemudian ingatkan. Kenapa tidak cerita waktu dia berbuat baik kepada kita? Kenapa cerita keburukannya? Tidak ada manfaatnya, itu bikin sakit hati. Tambah lagi kita sakit hati, terus sakit hati. Ya. Kita ini disuruh melihat ke depan, terus melihat ke depan. Ke belakang noleh sekali-sekali saja. Ibarat kita lagi nyetir mobil, jangan terus lihat kaca spion, Pak. Lihat kaca spion di belakang terus. Akhirnya apa, nabrak kita? Nggak selesai-selesai. Kita naik mobil itu kan yang masih banyak nih. Yang kemudian kesalahan orang itu kecil-kecil. Ibaratnya kita cuma lihat kaca spion, sedikit aja ngelirik saja. Nah itu lupakan. Ya. Jangan diingat terus, kita lihat fokus terus ke depan. Dan kita maafkan. Dan pemaaf itu kedudukannya sangat tinggi. Wal afina anin nas. Ini yang mendapatkan ampunan dari Allah dan dijanjikan surga. Di antaranya ialah pemaaf dan menahan marah dan pemaaf. Al-kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Orang yang bisa menahan marahnya dan dia pemaaf. Apalagi Bapak dan Ibu, ini yang sering pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita. Dan biasanya pasti itu syaitan itu. Memang di kepala kita ini ada syaitan selalu jadi pembisik kita. Ini untuk supaya dia diam, dia kalah, sebutkan kesalahannya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya, ngomongkan lagi yang lalu-lalu. Ngomongkan lagi kemudian ya perkayaan yang lalu disambung lagi. Cekcok yang lalu tuh bersambung-sambung, enggak pernah berakhir-akhir. Padahal ya, itu urusan sepele kadang-kadang. Sepele banget. Dan itu sering sekali. Ya. Kenapa saya katakan itu? Jujur saya juga pelaku utamanya juga. Aku aja Pak. Tapi coba aja. Kita kadang-kadang duduk lagi, lupakan itu. Jangan cerita lagi seperti itu. Tidak ada urusannya sama kita. Jadi apalagi itu urusan orang lain. Makanya Bapak Ibu, ya, ini menjadi pelajaran buat kita. Kadang kita cerita urusan orang di hadapan pasangan hidup kita, padahal ini urusan orang. Nanti pasti ada ya, sampean kan juga seperti itu kan?
Akhirnya apa? Kita mau membela diri, padahal ini kita cerita orang di luar. Makanya apa? Nggak usah cerita urusan kantor lah, urusan ini yang buruk-buruk nggak usah dibawa. Cerita yang enak-enaknya saja. Ya, jangan cerita keburukan-keburukan orang lain di keluarga kita, nggak usah. Kalau mau cerita, harus ada orang lain lagi. Karena hal yang demikian pasti memancing ya perkelahian atau cekcok yang tidak penting. Yang sudah kita lupakan kemudian kita sudah maafkan gitu. Maka hati-hati ceritain karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Dan itu harus kita jadi pengingatnya. Orang mau cerita, jangan cerita itu ya. Cerita banyak bab lain yang harus diceritakan. Nah ini teman-teman sekalian, kemudian ya yang berikutnya mengetahui tugas suami dan mengetahui tugas istri. Ya, suami bertugas mencari nafkah di luar. Istri bertugas urusan rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang ya. Kemudian apa? Wal mar'atu ya mas'uliyatun fi baiti zawjiha. Kata Rasulullah SAW. Seorang istri ya, dia bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga suaminya. Ya. Bukan berarti kemudian suami nggak mau cuci piring, nggak mau jemur baju, kan gitu. Nah itu ya bukan berarti kemudian istri tidak boleh membantu suami cari yang pekerjaan atau cari yang nafkah. Boleh. Cuma ini adalah tugas utama suami adalah mencari nafkah. Supaya apa Bapak dan Ibu? Ada power. Ya. Ada power di keluarga tersebut. Ya, walaupun barangkali, mohon maaf ini kadang-kadang. Karena kadang-kadang ada istri yang bekerja, suami yang di rumah. Tetap suami yang bagian keuangan. Walaupun tidak seluruhnya ya. Tidak seluruhnya. Urusan hanya untuk berbagi kepada anak-anaknya. Duit saja. Supaya apa? Ada wibawa ayah terhadap anaknya. Ada wibawa ayah. Walaupun kadang-kadang uangnya dari istri. Ini penting Bapak dan Ibu. Ya. Ini ya untuk apa? Saling menjaga wibawa di hadapan anak-anak kita ini. Nah ini. Kemudian berikutnya ialah ya saling terbuka dan bangun komunikasi yang baik. Ya saling terbuka di sini Bapak dan Ibu. Ya, jangan juga polos-polosan menceritakan masa lalu. Ada yang polos-polosan menceritakan masa lalu. Oh saya pernah jadi pacarnya ini pernah jadi pacar saya dan nggak ada urusannya seperti itu. Masa lalu kita melakukan perbuatan dosa. Jangan diceritakan sama pasangan hidup kita. Kubur baik-baik itu. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dengan diri kita. Selesai urusan itu. Makanya kenapa reuni itu ya tidak dibutuhkan. Nggak butuh kita reuni itu apa? Ya, kecuali dalam rangka apa? Dalam rangka untuk saling membantu. Lain dari itu tidak boleh. Saya punya grup reuni SD sampai perguruan tinggi. Ya, sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah itu dari ini. Nggak ada kita berkumpul kecuali apa? Dalam rangka ta'awun. Selesai. Nggak boleh ya, nggak boleh CLBK. Apa ceritanya? Nah, CLBK ini. Dan ini subhanallah, banyak orang habis reuni
mulai ada percecokan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak, ya harus dibatasi nih. Apa yang dimaksud dengan keterbukaan di sini? Kemudian kita ya berkomunikasi. Urusan-urusan yang kita hadapi saat kita ini punya masalah bersama dia. Ya, misal kita punya hutang, nggak boleh kita sembunyi-sembunyi. Saya kemarin ada yang datang ke rumah. Ini si istri melaporkan suaminya. Ustadz, saya bagaimana Ustadz? Saya rasanya sudah mau cerai saja sama, minta cerai aja Ustadz. Kenapa Bu? Suami saya ini loh tidak cerita. Dia punya hutang. Padahal hutangnya sama orang ini sudah saya bayar. Lalu dia tunjukkan lagi ini hutangnya. Hutang lagi. Untuk apa itu hutang? Ya ini kita bilang, cobalah ibu bangun komunikasi. Mohon maaf Bu ya, saya bilang, ini saya ada istri saya nggak percaya sama ibu. Kenapa tidak suami datang sendiri? Jangan-jangan yang cuma versinya ibu. Begitu Ustaz, suami harus datang. Betul enggak? Ya. Ibu jangan cepat-cepat. Ya, ingat, tidak boleh mengatakan kata cerai. Minta cerai nggak boleh. Ini hadis lemah ya. Abghadul halal indallah at-talaq. Yaitu halal yang paling dibenci oleh Allah, yaitu at-talaq. Ini hadis masuk dalam kategori masyhur ya di kalangan ahli fikih. Padahal ini hadis ini lemah. Tapi ini bisa dijadikan pelajaran. Karena biasanya di rumah tangga itu mesti ya ada ucapan-ucapan seperti ini. Tapi hampir rata-rata ulama, ya rasanya saya pernah cerita di sini, tidak pernah memutuskan orang dengan kalimat cerai. Ustaz, saya pernah katakannya, kembali ke hakim, kembali ke hakim yang memutuskan, bukan anak. Artinya apa Bapak dan Ibu? Menjaga hubungan rumah tangga itu harus dijaga terus. Jangan sekali-sekali nih. Boleh ucapkan yang lain, tapi ya tolong ini jangan diucapkan. Jadi cari solusinya apa itu. Dikomunikasikan dengan baik. Kenapa kok bisa ada hutang? Kenapa kok belum selesai pembayaran? Padahal ini. Coba sekarang bagaimana ini? Ya. Cari mana orang yang memberikan hutang, mana ini? Mana Pak? Duduk sama di depan suami. Ketika bayar hutang juga langsung jangan transfer. Datang ke sini. Kenapa? Walaupun itu ada bukti ini ya, hal ketemu dengan orangnya dan orang yang dibayarnya. Ya, la qadarullah. Jangan sampai Allah takdirkan salah seorang di antara kita itu meninggal, lalu menyisakan hutang itu. Kita tidak tahu bahwasanya hutang itu dibayar atau belum. Dan ini menjadi problem juga di rumah tangga kita. Nah ini Bapak. Maka bagaimana kita berkomunikasi, termasuk urusan barangkali yang sepele. Barangkali Bapak Ibu sudah punya anak yang dewasa, ya, udah SMP, SMA. Nah itu kita harus melihat juga ya, dan mendiskusikan pada pasangan hidup kita, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah ini. Jangan dibiarkan, mohon maaf sekali, anak-anak laki ya kayak seperti perempuan. Nah ini kita harus komunikasi. Nah, kenapa kamu melakukan? Ya, alhamdulillah ya saya punya murid, salah satu murid kesayangan saya itu kan ada S3 di Madinah. Dia adiknya sekolah di tempat kami. Anaknya pintar padahal, adiknya laki-laki. Lalu kemudian ada masalah dengan adiknya. Adiknya suka pakai jilbab.
suka pakai ini. Aduh, ini masalah ini. Padahal dia cerdas. Dia Masya Allah dia cerdas kan. Kemudian saya bilang, ahi, itu adik antum itu sudah kita nasihati masih seperti itu dan sepertinya dianggap biasa sama orang tua. Dan kita coba antum bangun komunikasi. Ini perbuatan terlaknat. Ini terlaknat. Tidak boleh ini. Ini kaumnya Nabi Lut. Ini laknatullah alaihim. Tidak boleh ini. Bapak dan ibu harus komunikasi. Jadi bukan urusan hutang saja, tapi urusan pendidikan anak-anak kita atau tingkah laku. Kalau di situ, ya. Dan kita harus membangun itu juga ini pada juga sekolahnya. Dan insya Allah jangan sekali-sekali bapak dan ibu ya merasa ini guru BK-nya atau sekolah ini terlalu sentimen sama anak saya. Jangan seperti itu. Pasti itu ada ini. Kalau kita negative thinking terus kepada ini, kita susah untuk komunikasi. Maka ini harus diselesaikan bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah saling tolong menolong dan mendukung dalam kesulitan. Ya. Jadi kita semua pasti pernah menemukan masa sulit, pasti. Nah kita ya, dengan pasangan hidup tuh harus saling ini. Wallahu a'lam, la qadarullah. Ya, saya tidak tahu dan mudah-mudahan tidak ditakdirkan. Pasti kita pernah ketipu, ya. Dan ketika kita ketipu ini mau tidak mau pasti menguras tabungan misalnya. Menguras tabungan. Ini istri, ya, yang punya tabungan ya sudah pasang menurut. Kenapa? Sehati-hatinya kita. Kita sudah hati-hati betul. Ya, tapi apa? Allah sudah takdirkan. Maka apa? Ya, inilah peran daripada pasangan hidup, bantu. Entah itu pada suami, entah itu pada istri. Allah, ya, saya sangat sedih sekali. Saya ada merasa gagal gitu. Ada sahabat saya sudah saya ini kan berusaha bagaimana supaya ini, tapi Allah berkata memang ini orang harus pisah. Saat terpaksa saya pisah, istri tidak bisa aja. Saya bilang sudah usaha terus sudah, padahal anaknya udah 4 ini. Masya Allah, ya boleh dikata kalau orang melihatnya pasangan yang serasi. Cuma ketika begitu ada musibah, ya kadang-kadang istri tidak kuat. Makanya selalu saya ingatkan, bukankah kita di awal pernikahan kita didoakan oleh teman-teman kita, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya kan? Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua, baik dikala suka maupun duka. Jangan dikala suka ya senang abang disayang, ya susah abang ditendang. Jangan seperti itu. Jadi harus saling menjaga satu sama lain. Kemudian menjaga adab berbicara, dan ya tentunya ini mungkin dianggap sepele, tapi ini wallahi mas kalian masalah kebersihan ya. Coba aja kalau kita ini lagi ribut-ribut, antum lampiaskan ya kemarahan kita ini untuk bersih-bersih. Bagaimana marah kita tuh bersih-bersih. Coba aja begitu bersih, lapang dah semua. Ya. Taib, barakallahu fiik. Nah ini diantara tipsnya.
insya Allah Bapak dan Ibu, ya, apa dampaknya positifnya ya? Yaitu pertama, emosi yang lebih stabil, ya, terutama anak-anak kita. Kenapa? Karena melihat orang tuanya rukun-rukun, ya kan gitu. Belajar, ya, anak kita akan belajar bagaimana kita berhubungan dengan ini. Bapak dan Ibu, walaupun kita ini sudah lama barangkali menikah, jangan malu mengatakan sayang, cintaku, sayangku, ya. Itu jangan malu. Terutama apa? Ketika kirim WA, ya, mungkin kelihatannya lebay, lucu begitu, ya. Tapi coba aja, Rasulullah SAW pernah apa? Melampiaskan ya kasih sayang beliau kepada cucu-cucu beliau. Dicium nih, cucunya dicium, udah besar-besar nih, ya. Kemudian para sahabat tuh lihat, ya Rasulullah, apa engkau melakukan pada cucu? Apa salahnya ketika anak kita cium tangan kita cium ininya, tangannya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Man lam yarham lam yurham. Ya. Siapa yang juga tidak suka kasih sayang, dia tidak akan disayang oleh. Kalau kita kemudian kasih sayang kepada anak kita, dia akan enggaknya. Kita sama pasangan itu, ada anak kita, dia lihat, insya Allah dia akan mencontohi kita ini. Kemudian perkembangan sosial yang lebih kuat biasanya. Nah kita karena dilihat orang tuanya rukun-rukun aja, insya Allah dia akan, ya, senang di dalam, dia akan senang di luar. Kalau ada apa masalah, pasti dia akan curahkan. Lalu kepercayaan diri yang tinggi, ya, keseimbangan mental dan emosionalnya juga. Tapi sebaliknya apa? Na'udzubillah min dzalik ini ya. Kalau seandainya, mohon maaf ini, ya, baiti nari, ini na'udzubillahnya. Kalau seandainya rumahku adalah nerakaku, na'udzubillah min dzalik. Ya, akhirnya apa? Kita pulang tidak diharap, ya, dan ketika pergi, ya, sangat gembira orang rumah kita. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena anak-anak kita bosan. Bapak dan Ibu, ya, mohon maaf ini kadang-kadang. Kenapa anak kita sering lari dari rumah? Saya cerita lagi. Kenapa? Ternyata kadang-kadang saya, karena kita ini banyak omong. Banyak omong kita ini. Banyak inginnya kita ini untuk anak-anak. Adalah apa? Diam saja. Diam saja. Ya mana sehat, sudah. Ya Pak, ini. Tidak usah ini lagi. Diam saja. Kita kerjakan. Biasanya hampir semua ulama, ya, dia menyekolahkan anaknya di tetangganya, di ulama yang lain. Kenapa? Karena biasanya ayah nggak bisa langsung dia kalau sudah dewasa, dia mau mendengarkan nasihat daripada orang lain. Ya, kalau dia dewasa, tapi kalau dia masih anak-anak boleh lah, apa-apa. Usia SD, usia SMP masih kita bisa dengar. Tapi berikutnya, ya kita serahkan kepada ulama. Nah itu Bapak dan Ibu ini. Ya, maka apa? Jangan sampai percekcokan di rumah kita itu membuat pengaman. Kemudian perkembangan sosial yang terhambat, anak kita menjadi pemurung. Ya, dia bengong saja, kemudian tidak bisa dia ini. Kenapa? Yang dia bayangkan rumahnya saja. Na'udzubillah min dzalik ya Pak. Ya. Kemudian dia merasa selalu salah saja. Apa yang dilakukan salah terus. Bapak dan Ibu ini. Dan kita nasihat saya juga untuk diri saya dan keluarga saya. Jangan sering menyalahkan. Rasulullah SAW tidak pernah. Rasulullah SAW selalu apa? Memberikan contoh. Tidak menyalahkan. Kayak gini.
Jadi tidak menyalahkan. Ya. Kemudian nanti naudzubillah min dzalik ini yang sering nih, masalah akademik, pengaruh di sekolah. Dia malas mau belajar, mau berontak saja, mau bebas saja. Dan yang terakhir, ya, dia resiko perilaku yang berisiko. Naudzubillah min dzalik, kemudian dia kumpul dengan komunitas yang rusak, misalnya narkoba, naudzubillah min dzalik. Ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir Bapak dan Ibu, ya, yaitu selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya para rasul di antaranya apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian jangan lupa juga doa kita, ya, yaitu minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa Bapak dan Ibu, ya, kita baca setiap hari minimal 5 kali antara adzan dan qomat, karena itu waktu-waktu mustajab. Jadi setelah membaca doa, ya, setelah adzan itu apa? Jangan lupa 4 doa itu. Doa untuk diri sendiri, doa untuk orang tua kita, doa untuk keluarga kita, dan doa untuk orang-orang yang sudah meninggal, ya, dari keluarga kita itu. Itu doa yang kita baca setiap hari. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ini. Mungkin itu barangkali ada pertanyaan, mungkin ada, ya, kekurangan yang bisa ditambahkan. Allahu a'lam. Silakan. Masya Allah wa tabarakallah. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Fauzi Hamid Sultan Hafizahullah Ta'ala atas materi dan nasihat yang disampaikan mengenai jika orang tua harmonis. Mohon maaf kepada para abah dan umahat karena sudah memasuki penghujung acara. Nanti jika ada pertanyaan bisa kita lakukan di luar forum ini, di Ustaz. Ada catatan tambahan juga setelah ini kepada para wali santri Kutab Darussalam, mohon tidak beranjak terlebih dahulu karena setelah kegiatan kafe ini akan ada acara fusilat bersama Mudir Kutab Darussalam. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup kepada Ustaz Dr. Fauzi Hamid Sultan Hafizahullah Ta'ala. Kami persilakan kembali ke tempat yang telah kami sediakan. Baik para badan umaha, mari kita akhiri kegiatan kafi kajian hikmah wali santri divisi Kutab Darussalam dan PAUD Halimah Asyadiyah dengan membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf jika apa yang telah kami sampaikan kurang berkenan di hati para wali santri, para jamaah. Kami akhiri barakallahu fikum wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam billahi fisabilil haq astabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada wali santri dari PAUD boleh meninggalkan masjid dan mengingatkan untuk alat makan, tempat minum boleh dibawa kembali ke depan presensi seperti tadi. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Untuk selanjutnya kami alihkan